Bayangkan, seorang gadis miskin yang rela menjual harga dirinya demi biaya obat untuk ibunya. Ia terikat kontrak dengan seorang CEO muda, terkenal kejam, dingin, dan tanpa hati. Namun, siapa sangka, di balik sikap keras dan arogan itu, tersimpan sisi lain yang perlahan membuat hidup gadis itu berubah. Dari keterpaksaan, menjadi cinta yang tak terduga. Dan inilah kisahnya. Di sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur, hiduplah seorang gadis bernama Aruna. Usianya masih 21 tahun, namun beban hidup di pundaknya terasa jauh lebih berat dibandingkan teman sebayanya. Ayahnya sudah lama tiada. Ibunya menderita penyakit ginjal kronis yang membutuhkan biaya obat dan perawatan rutin. Sementara Aruna hanya bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil dengan gaji pas-pasan yang bahkan tak cukup untuk membayar sewa kamar kos sempitnya. Setiap malam sebelum tidur, Aruna selalu menatap foto ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit umum sambil menahan tangis, berdoa agar ada jalan keluar meski sekecil apapun. Namun malam itu, nasib mempertemukannya dengan seorang pria yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu, kafe tempatnya bekerja sedang ramai oleh pelanggan berdasi, kebanyakan para eksekutif muda dari gedung perkantoran sekitar. Salah satunya duduk di meja pojok dengan aura yang langsung membuat semua mata tertuju padanya. Dia tampan, rahangnya tegas, mengenakan setelan jas hitam rapi, dengan tatapan dingin yang membuat siapapun segan mendekat. Dialah Leonhard Adiputra, CEO muda sebuah perusahaan besar yang dikenal kejam, dingin, dan tak segan memecat karyawan tanpa alasan jelas. Aruna tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi ia bisa merasakan dari tatapan pria itu bahwa dirinya bukan orang biasa. Malam itu, ketika Aruna tak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke jas mahalnya, ia gemetar, wajahnya pucat karena tahu konsekuensi yang bisa terjadi. "Kau bahkan tidak bisa bekerja dengan benar?" Suara dingin itu menusuk telinga Aruna, membuat seisi kafe menahan nafas. Aruna menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar sambil meminta maaf. Namun berbeda dari dugaan, Leonhard tidak berteriak lebih keras, melainkan menatap Aruna lama seakan sedang menilai sesuatu. Ada ketakutan dalam diri Aruna, tapi juga rasa penasaran. Kenapa pria ini tidak marah besar seperti bayangannya? Keesokan harinya, hidup Aruna semakin sulit. Rumah sakit menghubunginya, memberitahu bahwa obat ibunya tidak lagi ditanggung subsidi, dan ia harus membayar penuh jika ingin melanjutkan perawatan. Jumlahnya luar biasa besar bagi Aruna. Dalam keputusasaan, ia mencoba mencari pinjaman ke sana-sini, namun semua pintu tertutup. Saat berjalan pulang dengan mata bengkak karena menangis, tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Jendela terbuka, memperlihatkan sosok Leonhard yang malam sebelumnya dimarahi takdir untuk bertemu dengannya. "Naiklah," ucapnya singkat. Awalnya Aruna ragu, tapi entah dorongan apa yang membuatnya menurut. Dalam mobil, suasana sunyi mencekam. Leonhard hanya menatap lurus, sementara Aruna menunduk tak berani bicara. Hingga akhirnya pria itu berkata, "Aku sudah menyelidikimu. Kau butuh uang. Banyak." Aruna tersentak, wajahnya pucat. "Kau, apa maksudmu?" Leonhard senyum tipis. Senyum yang sama sekali tak hangat. "Aku bisa membayar semua biaya pengobatan ibumu, bahkan memberimu kehidupan yang tak pernah kau bayangkan. Tapi dengan satu syarat, jadilah kekasihku." Kata-kata itu bagaikan palu besar menghantam kepala Aruna. Ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa harga dirinya bukan untuk diperdagangkan. Tapi bayangan wajah ibunya yang lemah, suara nafasnya yang berat, membuat Aruna terdiam lama. Leonhard mendekatkan wajahnya, menatap lurus ke matanya. "Kau punya pilihan. Terima, atau lihat ibumu menderita tanpa obat." Air mata mengalir di pipi Aruna. Hatinya berontak, tapi mulutnya bergetar mengucapkan, Aku terima." Hari-hari pertama bersama Leonhard terasa seperti mimpi buruk. Ia dibawa ke apartemen mewah di pusat kota, kamar yang lebih besar dari seluruh kosannya.
Aruna diberi pakaian mahal, perhiasan, dan makanan yang bahkan tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Namun semua itu terasa dingin, karena setiap kali bersama Leonhard, pria itu memperlakukannya seolah-olah ia hanya sebuah barang yang dibeli. Tidak ada kata manis, tidak ada sentuhan lembut, hanya perintah, tatapan tajam, dan sikap arogan yang membuat Aruna merasa kecil. Meski begitu, Leonhard tidak pernah menyentuhnya secara paksa. Ia hanya ingin Aruna selalu ada di sisinya, menemaninya di setiap acara, dan menjadi sosok yang menghiasi kehidupannya. Aruna bingung, apa sebenarnya yang pria itu cari darinya? Konflik mulai muncul ketika Aruna tak sengaja menyinggung soal keluarga Leonhard. Ia tahu dari berita bahwa CEO muda itu kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan. Namun ketika menyebutkannya, Leonhard langsung berubah murka. "Jangan pernah menyebut mereka di depanku." Suaranya menggelegar, membuat Aruna menangis ketakutan. Saat itulah untuk pertama kalinya Leonhard melihat sisi rapuh Aruna yang murni. Tangisan itu bukan dibuat-buat, bukan manipulasi. Dan entah kenapa, hatinya yang selama ini membeku, mulai retak. Hari-hari berikutnya, perlahan ada perubahan kecil yang tak disadari Aruna. Leonhard yang biasanya hanya memberi perintah, kini mulai memperhatikan hal-hal sepele. Ketika Aruna lupa makan, pria itu marah, tapi justru menyuruhnya duduk dan menyiapkan makanan. Saat Aruna demam karena kelelahan, Leonhard diam-diam memanggil dokter pribadi untuk merawatnya semalaman. Bahkan pernah sekali, ketika Aruna berjalan di pesta perusahaan dengan sepatu hak tinggi yang menyakitkan, Leonhard tanpa banyak bicara melepaskan sepatunya dan menggantinya dengan yang lebih nyaman. Aruna mulai bingung, bukankah pria ini kejam? Bukankah ia hanya memanfaatkannya? Tapi mengapa ada sisi lembut yang perlahan muncul? Konflik semakin dalam ketika salah satu wanita dari masa lalu Leonhard muncul, Selena, seorang wanita karir cantik yang dulu pernah hampir menjadi tunangannya. Selena menghina Aruna habis-habisan di depan publik, menyebutnya wanita murahan yang menjual diri demi uang. Aruna menahan tangis, namun sebelum ia sempat kabur, Leonhard berdiri di hadapannya, menatap Selena tajam. "Dia kekasihku. Jangan pernah menghina dia lagi kalau kau masih ingin diterima di lingkaran ini." Kata-kata itu mengejutkan semua orang, termasuk Aruna sendiri. Untuk pertama kalinya, pria itu mengakuinya. Waktu berjalan, dan Aruna yang awalnya hanya bertahan demi ibunya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap tatapan Leonhard yang dulu menusuk kini terasa hangat. Setiap perintah yang dulu terasa mengekang kini justru menjadi bentuk perhatian. Ia mulai menyadari bahwa di balik kejam dan dinginnya Leonhard, ada luka besar yang selama ini ia sembunyikan. Malam-malam panjang mereka di apartemen tidak lagi dipenuhi keheningan membeku, melainkan percakapan pelan tentang masa lalu. Leonhard bercerita bagaimana ia kehilangan percaya pada cinta sejak orang tuanya tiada, bagaimana ia membenci kelemahan, dan bagaimana ia berusaha menutupi kehampaan dengan kekuasaan. Aruna mendengarkan, menangis bersama, bahkan sesekali berani menggenggam tangannya. Saat itu Leonhard tidak menolak, justru ia menggenggam kembali, erat, seolah takut kehilangan. Konflik terakhir datang ketika penyakit ibunya semakin parah, dan biaya operasi yang dibutuhkan jauh lebih besar. Aruna tidak ingin membebani Leonhard lagi, namun pria itu dengan dingin berkata, "Jangan berpikir aku melakukan ini karena kasihan. Aku melakukannya karena aku tidak mau melihatmu menangis lagi." Dan ia benar-benar menanggung semua biaya. Aruna tak kuasa lagi menahan hatinya. Ia sadar, meski awalnya hubungan ini lahir dari keterpaksaan, kini perasaannya tulus. Leonhard yang dulu ia anggap kejam, kini menjadi satu-satunya tempat ia bersandar. Hari itu, setelah ibunya pulih dan bisa tersenyum kembali, Aruna berdiri di balkon apartemen sambil menatap matahari terbenam. Leonhard datang dari belakang, memeluk pinggangnya erat. "Aku sudah memberimu segalanya, Aruna, tapi tetap saja aku merasa bukan itu yang kau butuhkan." Aruna menoleh, tersenyum lembut. "Aku tidak butuh apapun lagi, Leon. Yang aku butuh hanya kau, seperti sekarang ini." Untuk pertama kalinya, senyum hangat merekah di wajah pria yang dulu dijuluki CEO kejam itu. Dan sejak hari itu, dunia Aruna tak lagi gelap. Ia bukan hanya sekedar kekasih kontrak yang dibeli demi biaya obat,
melainkan wanita yang berhasil menembus hati beku seorang pria dan dimanja dengan cinta yang tulus.